Halo semuanya, selamat datang di paparan visual kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngajak Anda ngebongkar sebuah teks dari abad ke-18 yang padat tapi aslinya menakjubkan banget. Kita bakal menjelajahi kitab Sabilal Muhtadin Jilid 2, sebuah karya luar biasa dari ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Teks ini tuh bukan sekedar catatan sejarah yang kaku loh, melainkan sebuah kerangka hukum yang hidup, super detail, dan seperti yang bakal kita lihat nanti, punya pendekatan yang sangat protektif terhadap dinamika sosial modern kita. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal nemuin banyak banget pencerahan hari ini. Oke, langsung aja kita intip agenda pembahasannya. Kita mulai dari pengantar kafarat puasa Ramadan, terus lanjut ke aturan urutannya atau tartib, dan syarat khusus. Nanti kita juga bakal ngebandingin fikih dari 4 mazhab sebelum ditutup dengan satu aplikasi hukum yang menurut saya paling menarik, yaitu perlindungan hukum bagi istri. Nah, kita masuk ke bagian pertama ya, pengantar kafarat puasa Ramadan. Seperti yang kita tahu, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang sangat suci. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kesucian ini dilanggar secara ekstrim? Hukum Islam tentu nggak membiarkan hal ini lewat begitu aja. Ada sanksi yang namanya kafarat uzma, alias denda besar. Dan ingat ya, ini bukan sekedar soal ngeganti hari puasa yang bolong atau kodo. Ini adalah sanksi hukum yang berat sekaligus pembersih dosa untuk satu pelanggaran spesifik, yaitu melakukan hubungan suami istri secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Sanksinya berlapis dan percaya deh, ini serius banget. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebahas aturan urutan kafarat atau yang biasa disebut tartib. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ngasih rincian sanksi ini yang sama sekali nggak bisa kita pilih sembarangan. Poin kuncinya ada di konsep tartib yang artinya wajib berurutan. Si pelanggar mutlak harus mulai dari langkah pertama, memerdekakan budak muslim yang bebas cacat. Nah, kalau benar-benar nggak mampu, atau ya seperti zaman sekarang kan udah nggak ada budak, barulah dia boleh turun ke langkah kedua, puasa penuh selama 2 bulan berturut-turut. Kalau itu juga mustahil dilakukan, misalnya karena usia udah sangat renta atau sakit kronis, baru deh dia bisa turun ke langkah ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak ada yang namanya jalan pintas. Aturan puasa 2 bulan ini dibangun dengan sangat ketat. Bayangin aja, puasa 2 bulan berturut-turut, ini ibarat rantai yang nggak boleh putus sama sekali. Kalau di hari ke-50 misalnya, orang tersebut ngebatalin puasanya tanpa alasan yang sah secara syariat, usahanya langsung hangus. Dia wajib ngulang lagi dari hari pertama. Tapi tenang, hukum ini juga tetap manusiawi kok. Kalau puasanya terputus karena ada uzur syar'i kayak sakit parah, lagi dalam perjalanan jauh, atau mungkin haid dan nifas, hitungannya cuma di-pause alias dihentikan sementara. Nanti tinggal dilanjutin aja sisa harinya setelah uzurnya hilang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu syarat dan ketentuan khusus. Bagian ini menurut saya brilian banget, karena nunjukin seberapa fleksibelnya fikih dalam menyeimbangkan ketegasan hukum dan realitas hidup manusia. Contohnya nih, saat harus bayar denda ngasih makan, Anda dilarang keras ngasihin makanan itu ke istri atau anak yang memang wajib Anda nafkahi. Masuk akal kan? Tapi tunggu, ada pengecualian luar biasa. Kalau si pelaku ini berada dalam kemiskinan yang ekstrim, berdasarkan presiden hadis, makanan denda itu malah boleh dibawa pulang buat keluarganya sendiri yang lagi kelaparan. Luar biasa kan? Terus, denda ini juga otomatis gugur kalau pelakunya meninggal atau hilang akal di hari pelanggaran itu terjadi. Dan buat kasus pelanggaran berulang, kalau dilakukannya di hari yang beda, dendanya dihitung terpisah. Tapi kalau dilakukannya berkali-kali di satu hari yang sama, dendanya cukup dihitung satu kali aja. Oke, masuk ke bagian keempat. Mari kita lihat perbandingan fikih di 4 mazhab. Kalau kita zoom out sedikit dan melihat kacamata ulama lain, kita bakal nemuin kekayaan intelektual yang luar biasa. Coba kita perhatiin tabel ini. Soal aturan urutan, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali itu sepakat kalau urutan dendanya wajib alias tartib. Tapi mazhab Maliki melihatnya sebagai pilihan atau takhir. Artinya seseorang boleh aja langsung milih ngasih makan orang miskin walaupun sebenarnya dia masih sanggup berpuasa. Nah, bagian yang paling krusial adalah soal siapa yang nanggung kafarat ini. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya ikut membebankan denda ke pihak istri, tentu dengan berbagai syarat kondisi ya. Tapi coba perhatikan mazhab Syafi'i. Di mazhab ini, beban denda raksasa tersebut mutlak cuma ditanggung sama suami. Dan disinilah poinnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara konsisten dan kuat mendasarkan kitab fikih Nusantaranya pada tradisi mazhab Syafi'i ini. Beliau menempatkan pihak laki-laki sebagai agen aktif yang merusak kehormatan ibadah puasa tersebut. Makanya, seluruh beban fisik dan finansial dari kafarah ini dilemparkan 100% ke pundak suami. Istri sama sekali nggak dikenakan denda kafarah, dia cuma diwajibkan mengganti atau qadha hari puasanya aja.
Ini membawa kita ke bagian kelima, dan menurut saya ini adalah puncaknya. Perlindungan hukum bagi istri. Mari kita tarik aturan dari teks kuno ini ke kehidupan nyata, ke skenario rumah tangga yang mungkin banget terjadi di sekitar kita sekarang. Coba bayangin konflik psikologis seorang perempuan. Di satu sisi, sebagai muslimah, dia punya kewajiban agama yang nggak bisa ditawar buat jaga puasanya. Tapi di sisi lain, bayangin kalau dia ada di bawah tekanan psikologis yang kuat, atau bujukan dari suaminya di siang bolong bulan Ramadan. Ini jelas-jelas nempatin sang istri di posisi domestik yang sangat rentan, kan? Disinilah kitab Sabilal Muhtadin hadir dan bertindak layaknya tameng. Al-Banjari dengan sangat lugas menegaskan, wajib membayar kafarah hanya dibebankan kepada lelaki saja dan tidak dibebankan kepada wanita, namun puasa keduanya batal. Melalui pernyataan ini, teks klasik tersebut secara efektif melepaskan sang istri dari jeratan sanksi beruntun, yang pastinya bakal menghancurkan banget, baik secara fisik maupun finansial. Memang sih, secara teologis, seorang istri itu dilarang keras menaati suami kalau urusannya maksiat. Tapi kita sama-sama tahu, realitas sosial rumah tangga itu seringkali abu-abu dan bikin perempuan ada di posisi tawar yang lemah. Nah, inilah wujud keadilan sosiologis yang ditawarkan Al-Banjari. Dengan narik pertanggungjawaban yuridis itu full ke suami sebagai kepala rumah tangga, hukum ini berasal mencegah istri mikul beban ganda. Posisinya kan udah sulit tuh karena puasanya batal akibat tekanan domestik. Nah, hukum ini mastiin supaya dia nggak makin hancur karena harus bayar denda yang nggak masuk akal beratnya. Benar-benar kerangka hukum yang peka banget sama konteks kekuasaan domestik. Jadi, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau sebuah teks fikih dari abad ke-18 di Nusantara aja bisa ngasih perlindungan bawaan yang seprogresif ini untuk masalah domestik, kira-kira kekayaan apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam literatur klasik kita yang belum kita gali? Ternyata, teks fikih masa lalu itu sama sekali bukan cuma deretan aturan kuno yang kaku, melainkan sebuah kerangka kerja pelindung yang masih sangat relevan dan hidup sampai detik ini. Terima kasih banyak udah nyempetin belajar bareng saya di paparan visual ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.